Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diah dengan NIM 2501 09115077. Mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Program studi Al-Quran Hadis di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Senin 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Hidayatus Salam kelas 4 dengan materi belajar surat Az-Zalzalah. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, doanya akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Kepada Mbak Amira, dipersilakan. Sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil waliwalidayya walil mu'minina amin. Ya Rabbal alamin. Oke, terima kasih Mbak Amira. Silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya 25 mau absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Oke. Adifa Henzi, Ahmad Yusuf Syaifuddin, Fairuz Mumtaza, Gani Safero Zihni, Gibran Abidar Rahman, Kirana Akila, Muhammad Haifa Zahid, Muhammad Naufal Afkar, Muhammad Rizky Abdillah, Nadia Farah Maulida, Safinatun Najiha, Syahifa Fitri Azalia, Amira Zakiatun Musfiro, Dina Musinati, Maftuhatul Hidayah, Indi. Oke. Berarti hari ini masuk semuanya ya? Oke. Coba sebelum kita mulai pelajaran,
Biar lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu. Sudah siap? Ya. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Yeay. Oke, yang semangat belajarnya ya. Oke, anak-anak, kemarin kita sudah belajar yang namanya apa? Surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Oke. Hari ini kita lanjutkan pelajaran selanjutnya, yaitu kita belajar surat Az-Zalzalah. Siapa yang tahu artinya surat Az-Zalzalah? Iya, Mbak Elda. Guncangan. Oke, bagus. Siapa yang tahu surat Az-Zalzalah itu terdiri dari berapa ayat? Ya, Mbak Vina? 8 ayat. Oke, bagus ya. Kita belajar hari ini agar lebih tahu ya, agar tahu kita bisa mengapresiasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Coba sebelum kita lanjutkan, saya mau tanya dulu, seandainya ada gempa bumi atau gunung meletus, yang pertama kali sampean selamatkan itu apa? Ya, Mbak Enzi? Orang tua. Ada lagi jawaban yang lain? Ya, ada lagi jawaban yang lain? Ya, Mbak Indi apa? Keluarga. Nah, siapa yang harus kita selamatkan pertama kali? Diri kita sendiri. Bagus, Mas Vero ya. Diri kita sendiri. Coba. Selanjutnya, coba saya mau memutarkan video. Nah, coba dilihat ya. Ini ada simulasi. Sebentar. Surat Az-Zalzalah, goncangan ya. Nah, ini yang pertama kejadiannya apa ini? Ada kebakaran. Ya, kebakaran yang sangat hebat. Nah, yang kedua ini apa? Ini manusia dikumpulkan nanti ketika di padang mahsyar. Ketika sudah hari kiamat, nanti manusia itu dibangkitkan dari alam kubur. Yang sudah meninggal walaupun sudah beribu-ribu tahun yang lalu, semua nanti akan dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, dikumpulkan jadi satu. Nah, Bu, bagaimana yang belum meninggal? Kan sudah hari kiamat, itu semuanya sudah dikumpulkan di sini semuanya. Nah, ketika di padang mahsyar, kita itu tidak tahu mana yang orang tua kita, mana yang teman kita, saudara kita yang mana, nggak tahu. Kita mengenal diri kita sendiri, gitu ya. Setelah melihat tadi, coba perasaan apa yang sampean bayangkan ketika melihat semuanya itu? Perasaan sampean gimana ya, Kaza? Takut. Selain takut ada lagi perasaan sampean gimana? Oke, Mbak Elda? Ingat Allah. Bagus. Apalagi? Oh, Mas Vero. Oh, takut mati. Nah, sampean ketika melihat kejadian tadi, sampean itu sudah membayangkan, nah nanti kalau sudah hari kiamat itu bagaimana ya? Saya kok jadi takut mati. Makanya sampean harus ingat kepada Allah. Caranya bagaimana? Dengan beribadah, beramal yang baik ketika di dunia. Nah, karena apa? Sampean harus ingat kebaikan ataupun keburukan yang sampean lakukan ketika di dunia itu semuanya akan dibalas oleh Allah ya, walaupun sekecil apapun itu
Gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya masuk ke pembelajaran inti ya. Bu Halimah mau membacakan surat Az-Zalzalah. Coba sampai lihat, bisa lihat di situ ya. Ini surat Az-Zalzalahnya. Nah, ini ya. Sampai lihat di sini sudah ada surat Az-Zalzalah. Saya bacakan dulu nggih. Bisa lihat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha yauma idin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Coba sekarang saya jelaskan. Tadi sampai sudah mendengarkan saya membaca surat Az-Zalzalah. Sekarang kita mau belajar ya dulu surat Az-Zalzalah termasuk surat Madaniyah. Kalau surat Madaniyah itu berarti diturunkan di kota Mekah, Madinah. Loh. Diturunkan di kota Madinah. Az-Zalzalah artinya goncangan. Nah, dalam surat ini Allah menjelaskan peristiwa pada hari kiamat yang tadi sudah sampai lihat di video ya. Nah, apa saja contohnya? Fenomena hancurnya alam semesta. Yang kedua, kepanikan manusia pada hari kiamat. Sudah merasa panik karena apa? Bumi berguncang, gunung-gunung meletus. Nah, mereka merasa panik. Dibangkitkan manusia dari kubur untuk dihisab. Nah, tadi ya, yang sudah meninggal walaupun sudah ratusan tahun, kakek buyut sampean yang dulu-dulu sudah meninggal, itu semuanya dibangkitkan. Nah, untuk apa? Untuk dihisab. Dihisab itu apa? Dihitung amal perbuatannya. Oh, ini ditimbang, dihisab. Baiknya itu seberapa? Yang jelek itu seberapa? Nanti timbang. Kalau timbangannya bagus yang baik, berarti dia bisa masuk surga. Sebaliknya kalau timbangannya yang jelek itu yang banyak, berarti dia bisa masuk neraka. Loh Bu, nah kalau timbangannya sama begini bagaimana? Ayo. Caranya masuk ke neraka dulu, kalau sudah habis dosanya bisa pindah ke surga. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang ada apa saja kandungan dalam surat Az-Zalzalah? Yang pertama, surat Az-Zalzalah tadi terdiri dari berapa ayat? 8 ayat. Nah, surat Az-Zalzalah diturunkan di kota Madinah setelah surat An-Nisa. Nama Az-Zalzalah diambil dari kata zilzal yang artinya apa? Guncangan. Nah, terdapat pada ayat 1. Surat Az-Zalzalah merupakan urutan yang keberapa? 99 dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Oke, bagus. Nah, ini tadi ya. Pada hari kiamat nanti manusia itu dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar.
Manusia yang melakukan kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan balasan. Begitu juga sebaliknya, tidak hanya yang baik. Kalau sampean melakukan kejelekan sekecil apapun, maka akan mendapatkan balasan. Paham sampai sini? Oke. Sekarang coba saya putarkan lagi ya. Sekarang kita sampai perhatikan, ini ada surat Az-Zalzalah dengan bacaan tartil ya. Diperhatikan dengan baik ya. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تعذب أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Oke, tadi sudah lihat ya, sudah didengarkan ya. Sekarang coba kita baca bersama dulu ya. Nah, ini sudah ada, sampean bisa lihat ke sini. Kita baca bersama surat Az-Zalzalah. A'udzu billahi kelihatan ya? Sekarang coba kita lihat video yang lain. Video apa itu? Nah, ini ya. Coba dilihat dulu ya. Nah, kita apresiasikan di kelas, contohnya di sekolah saja ya, di sekolah. Apa yang sampean lakukan, hal-hal yang kecil sampean lakukan, yang sekiranya tidak bisa dilihat orang lain, sampean lakukan secara sembunyi-sembunyi. Gak ero kok. Apa? Oh iya Mas Vero, membuang sampah sembarangan. Contohnya gitu ya, sampean nggak ada orang ketika selesai minum es contohnya, kemudian celinguk, nggak ada orang yang lihat, ya wes tak buang sini aja, lari terusan. Nah, itu hal yang baik atau tidak? Tidak.
ada. Siapa yang pernah melakukan seperti itu? Nggak ada? Oke, bagus ya. Jadi sampean harus ingat, kita mengingatkan diri kita sendiri yo. Jangan sampai melakukan hal-hal yang dianggap sepele, itu kan hal sepele, hal yang kecil. Nggak ada orang yang tahu. Terus buang sampah sembarangan. Nah, padahal tiap hari, tiap waktu, apa yang kita lakukan ketika di dunia, itu ada yang mengawasi. Ya, siapa yang mengawasi? Malaikat. Atas suruhannya siapa? Allah. Nah, sudah paham sampai sini? Sudah. Bu Halimah mau kasih tugas untuk kelompok sampean ya. Sekarang kita bagi kelompoknya. Mulai dari sini ya. Kelompok yang pertama ada Mbak Amira, Vero, Taza sama Dina. Kelompok 1 namanya Abu Bakar. Nah, kelompok yang kedua ada Yusuf, Henzi, Vina sama Indi. Kelompok 2 namanya Umar. Oke, bagus. Yang ketiga kelompoknya ada Nanda, Nadia, Azza sama Elda. Kelompok namanya Usman. Yang terakhir ada Atta, Gibran, Zahid sama Rizky. Namanya adalah Ali. Nah, sudah ingat nama kelompoknya? Coba saya cek dulu. Coba kelompok 1 Abu Bakar, kelompok 2 Umar, kelompok 3 Usman, kelompok 4 Ali. Oke, bagus ya. Coba sekarang tugasnya tugasnya adalah sampean saya kasih amplop. Di dalam amplopnya ada beberapa tugas ya. Yang pertama, nanti sampean di dalam ada beberapa potongan ayat yang masih belum tersusun rapi. Nah, nanti sampean susun mulai dari ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampean susun ya yang rapi. Setelah itu, sampean cari bacaan tajwidnya di setiap ayat. Sampean cari satu saja. Nah, nanti sampean tuliskan di situ ya. Paham? Oke. Dipegang hand. Ya, langsung dipegang ya. Boleh langsung dibuka ya anak-anak. Oke, silakan dibuka amplopnya. Nah, itu yang pertama sampean tulis dulu. Di situ ada nama kelompoknya. Ya, nama kelompoknya. Di lembarannya itu ada. Nah, di sini ya. Di sini sampean tulis dulu. Nama kelompoknya apa, kemudian nama anggotanya siapa saja. Sampean tulis dulu ya. Nah, sudah. Silakan ditulis. Ya, ini nanti aja dulu, yang ini dulu pertanyaannya. Yang ini dulu, tulis dulu ya. Ditulis dulu ya. Nama anggotanya siapa saja. Nama panggilannya aja. Ditulis nama panggilannya saja. Nggak usah tangannya, langsung ini aja. Hari berapa? Hari Senin ya. Ini namanya. Nggak usah Pak. Ini ada yang kosong tadi, kertasnya yang kosong. Hah? Nggak ada. Nah ini. Nah, sampean tempelkan potongan ayatnya tadi di kertas kosong yang sudah ada di dalam amplop. Sudah ketemu? Nah, sampean tempelkan di situ ya. Diurutkan. Nah, ini. Ya, boleh di situ dulu. Nanti langsung taruh di sini ya. Hari Senin aja harinya dulu Senin. Hari Senin, ya, bulan 1 2026 ya. Lembaran kok potongan ayatnya ya.
Ini nanti ini dulu yang dikerjakan. Nah, itu yang dikumpul ini. Coba Samen buka. Nah, itu kan Samen susun. Kalau sudah ketemu ayat 1, terus ini ayat 2, 3 sampai 8. Oke. Oke, ini sudah. Dilanjutkan ini dulu ya. Ayat 3-nya mana? Nah, bagus, dilempar. Ya. Kalau sudah ketemu langsung ditempel. Dipegang dulu ya sebelah sini. Ikut bantu ini ya dulu ya. Itu nanti aja ini dulu yang dikerjakan ya. Oke, tempel kalau sudah ketemu. Ya, tembak sini guna enggak? Nah, oke bagus. Seret. Nah, oke. Sudah? Ya. Dilem dulu ya. Yang lainnya langsung cari ayat ketiga yang mana? Nah. Bagus. Ada yang ngelem, ada yang nempel biar cepat ya. Ya. Setelah itu dicari ayat keempatnya. Oh, bagus. Terus ayat ketiga. Ya. Loh, ini sudah selesai. Cepat. Oh, belum ditempel. Ya, tinggal dilem ya berarti ya. Mana di kertasnya sini ya? Dilem dulu. Dilem dulu. Bagus. Nah, sekarang kita lakukan presentasi tiap kelompok ya. Sudah siap untuk presentasi? Kelompok 1 sudah siap? Nah, kita mulai dari kelompok 1. Ada ketua kelasnya siapa di sini? Mbak Amira ya. Kelompok 2 ketua kelasnya adalah Mbak Enzi. Kelompok 3 adalah Mbak Elda. Yang kelompok 4 ketua kelompoknya siapa? Zahid. Oke. Sudah siap Mbak Amira? Ayo silakan maju semuanya. Kita presentasi ke depan dulu ya. Sini, sebelah sini. Ya. Sebelah sini, Mbak. Oke, sebentar. Oke, silakan. Tadi sudah dirangkai ya. Yang pertama coba dibaca dulu secara bersama-sama urutan surat Az-Zalzalah mulai dari ayat 1 sampai ayat 8. Ayo dibaca 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha lianna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu asqatal inrahu a'malahum wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kelompok 4 ketua kelompoknya Mas Zahid. Ya, silakan maju. Ayo, kurang maju dikit. Yang keras. Tidak guna famaiya mal tidak guna sanjaya tidak guna. Oke, tadi sudah didengarkan bacaan hukum tajwidnya. Mana? Sudah salah atau betul semuanya? Sudah betul? Oh, Mbak Vina, ada yang salah? Ya. Yang mana Mbak Vina yang salah tadi?
insanu dibaca irfa, alasannya mengganti bacanya dengan sin. Oh iya, tadi ada yang salah satu bacaannya ya, berarti yang tadi yang ayat ketiga itu al insanu seharusnya, oh di sini dibaca idhar ya Mas ya. Seharusnya al insanu itu harus dibaca ifa. Nah, yang pertama kesimpulannya adalah ya, yang pertama kita tadi sudah belajar surat Az-Zalzalah tentang guncangan. Yang pertama yang kita perlu yakin, percaya, atau kita sebut dengan iman kepada hari kiamat. Kita harus benar-benar yakin kalau kiamat itu pasti datang kapan saja. Coba, mempercayai hari kiamat berarti termasuk rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Oke, rukun iman yang kelima. Kesimpulan yang kedua, kita harus yakin bahwa apapun yang kita lakukan, walaupun cuma sebiji darah, ngerti sebiji darah? Sebiji darah itu sebiji sawi, kan kecil ya. Walaupun itu baik ataupun buruk, sampean harus ingat pasti ada balasannya. Itu ya, paham? Yang selanjutnya, oke, sebelum kita tutup, tadi Bu Halimah sudah kasih tugas ya, tugas individu yang ada di amplopnya tadi. Nah, itu silakan nanti dikerjakan di rumah. Sampean minta bantuan sama orang tuanya, ya, bisa ayahnya, bisa ibunya. Boleh seperti itu ya, dikerjakan di rumah ya. Oke, yang terakhir. Nah, dari kesimpulan tadi, perasaan apa yang sampean dapatkan setelah belajar dari surat Az-Zalzalah tadi? Gimana Gibran? Takut. Yang lain perasaannya gimana? Ya, Taza? Gimana? Ingat Allah. Ya. Nah, sekarang apa, Vero? Oh, takut dengan kematian. Nah, makanya kalau kita takut dengan kematian, harus beribadah yang lebih khusyuk lagi. Coba Mbak Elga, apa materi yang bisa sampean petik dari pelajarannya tadi? Saya bisa memahami bahwa semua perbuatan yang kita lakukan tidak dicatat oleh Allah atau malaikat. Bagus ya. Jadi ingat, apapun yang kita lakukan ketika di dunia, walaupun cuma sebiji darah, itu berarti akan dicatat oleh Allah. Sudah? Coba sebelum kita tutup, kita mau ice breaking dulu. Masih semangat? Coba saya pengen dengar semangatnya. Mana semangatmu? Mana? Apa semangat? Oke, terima kasih semuanya ya. Sudah senang pada hari ini ya pelajarannya. Oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Mbak Amira. Silakan maju. Sebelum pelajaran diakhiri, mari kita berdoa dan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih Mbak Amira. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih anak-anak untuk waktunya hari ini. Sampai jumpa kembali minggu depan. Oke, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.